Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Soha, SH, MH, MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dan telah memberikan nikmat-nikmat yang lebih kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita ucapkan dengan hamdalah bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman nuraniyah atau zaman yang sekarang saat ini kita alami. Yang ketiga kalinya, perkenalkan, nama saya Ridho Egi Adi Saputra dari kelas 1C Prodi PAI, akan membahas sedikit tentang cinta tanah air. Cinta tanah air, cinta itu sendiri berarti rasa kasih sayang kita, rasa hormat kita, rasa ingin memelihara, rasa untuk melindungi dengan sebaik-baiknya atau dengan maksimal. Tanah air. Sedangkan tanah air memiliki arti, itu adalah sebutan dari orang Indonesia untuk menyebutkan suatu wilayahnya, yaitu bumi Indonesia, dari daratan maupun lautan. Maka dari itu, cinta tanah air bisa diartikan sebagai rasa cinta kasih sayang kita dan rasa ingin memelihara dan melindungi kita kepada tanah air Indonesia dari berbagai bangsa maupun berbagai suku, agama, dan yang lainnya dalam satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Al-Jurjani, salah satu tokoh Islam, yaitu dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan al-watanu al-asliyu, yang berarti bisa disimpulkan bahwa
di mana orang dilahirkan, tempat tinggal di situ, dan dengan ciri keberagaman kekhasannya yang berada di situ adalah tanah airnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innaladzi farada 'alaikal Qur'ana laradtuka ila ma'adin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar melaksanakan hukum Al-Qur'an akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Di dalam memaknai kata ma'adin, beberapa mufasir di dalam ini berbeda pendapat. Banyak yang mengartikan sebagai kota Mekah, kematian, lalu hari kiamat. Tetapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata ma'adin itu sendiri lebih cenderung ke dalam kata diartikan sebagai kota Mekah. Walaupun sudah diwajibkan oleh negara dan oleh agama untuk mencintai tanah air itu sendiri adalah seharusnya tumbuh dari sifat alamiah kita sendiri yang tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Contoh-contoh mencintai tanah air di dalam zaman sekarang bisa dengan contoh menghormati jasa-jasa para pahlawan, ikut serta dalam upacara, serta membeli produk-produk lokal. Untuk menanggapi hal-hal yang mengatakan bahwa cinta tanah air dan nasionalisme itu tidak ada dalilnya, ada beberapa dalil untuk menanggapi hal tersebut. Tetapi perlu diketahui dulu, nasionalisme itu berasal dari kata nation atau nation di dalam bahasa Inggris, yaitu berarti bangsa. Di dalam bahasa Indonesia, kata bangsa itu ada kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah secara arti sempit, yaitu cinta tanah air itu sendiri, dan secara arti luas, ajaran atau pemahaman yang tidak melenceng dari agama maupun dari negara, dengan mencintai, menghargai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan semuanya yang dari Indonesia, dan ikut bangga di dalam kesatuan kedaulatan Republik Indonesia. Lalu dalil-dalil untuk menanggapi bahwa cinta tanah air itu ada dalilnya, untuk menjawab hal-hal pertanyaan apakah cinta tanah air itu tidak ada dalilnya, tentu ada, yaitu ada beberapa dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 66, menurut pendapat ulama itu menjadi dalil bahwa rasa cinta tanah air kita yang harus dipunyai atau dimiliki oleh setiap manusia, khususnya bangsa Indonesia, untuk mencintai tanah air Indonesia, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum,
yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami memerintahkan kepada mereka atau orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Dalil Al-Quran menurut ahli tafsir kontemporer zaman sekarang yaitu Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyafqahu fid dini wa liyunziru qaumuhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun." Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri sudah menanamkan rasa-rasa cinta tanah air kita untuk menjalankan semua perintah yang ada di Al-Quran, dan Al-Quran telah mengaturnya. Dan di dalam hadis pula ada beberapa dalil untuk mencintai tanah air kita sendiri. Adapun dalil-dalil yang berasal dari hadis, yaitu dari Anas bin Malik yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadara ila juduratil madinati au doa naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyatun hubbil watani wal hanini ilaihi, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali ke bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau akan menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil di atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juga menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi dalalati ala fadlil madinati wa alal masyru'iyati hubbul watan wal hinnati ilaihi. Dan di dalam hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Badaruddin Umdatul Qari. Maka dari beberapa tokoh Islam yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana kita mencintai tanah air itu sendiri. Untuk itu wajib bagi kita, dan itu pun sudah menjadi kesadaran bagi kita sendiri untuk mencintai tanah air kita sendiri. Bahkan di dalam penjelasan tersebut ada unsur disyariatkannya
untuk kita semua mencintai tanah air kita dan merindukannya. Disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi dalalati alal fadlil madinati wa alal masyru'iyati hubbul watan wal hanini ilaihi. Nah, adapun tokoh lain dari Islam itu adalah Syekh Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, mengatakan dalam hadis yang sama, juga mengutip pendapatnya dari As-Suhaili yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala As-Suhailiyu fi hadza dalilun ala hubbil watani wa syiddati mafaradqatihi 'ala nafsi. Artinya, As-Suhail berkata, disinilah tempat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Nah, dari itu, dari pembahasan-pembahasan kita yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa mencintai tanah air itu adalah suatu kewajiban dari kita dan merupakan kesadaran-kesadaran bagi kita. Marilah kita rekatkan lagi untuk ukhuwah wataniyah kita kepada seluruh penduduk bangsa Indonesia, seluruh yang tinggal di Indonesia, dan menghargai perjuangan-perjuangan jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk itu, demi mencari suatu kemerdekaan, maka kita sebagai generasi yang melanjutkannya itu menjalankan perjuangan-perjuangan para jasa-jasa pahlawan kita dengan seperti membuat prestasi, dari mulai prestasi di dalam diri kita sendiri sampai ke kancah nasional maupun internasional, seperti halnya menang dalam lomba tilawatil Quran dan sebagainya, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif, khususnya seperti membeli produk Indonesia itu sendiri, dan mengikuti upacara yang telah dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu. Dan bagi siswa-siswa, yaitu melakukan upacara di hari Senin. Dan bagi kita semua, marilah kita eratkan lagi bagaimana rasa berbangsa Indonesia, rasa kental akan budaya-budaya, rasa perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi langkah atau menjadi pijakan untuk kita semua untuk melaksanakan dan menjalankan rasa cinta tanah air tersebut di dalam rasa kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, dan pastinya banyak kesalahan, khususnya dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan berkah, manfaat, barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.